Halo, Mula Warman Muda. Senang sekali saya Yasmin Hairunisa bisa menyapa teman-teman lewat Unmul Podcast kali ini. Tentunya kali ini saya nggak sendirian. Di sini saya ditemani oleh dua orang dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Halo. Halo. Sebelumnya mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama kakak-kakaknya. Siapa duluan nih yang mau kenalan? Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irhas Esa Wisnu, bisa dipanggil Irhas. Saya angkatan 2018. Pada periode kali ini saya diamanahkan menjadi Ketua Umum HMJ Manajemen Universitas Mula Warman. Halo Kak Irhas. Halo Kak Irhas. Halo. Oke, mungkin silakan kakaknya. Oh ya, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Julianto Chandra Dwi Cahyono. Nah, biasanya teman-teman itu memanggil saya Chandra. Nah, saya kebetulan satu angkatan dengan Irhas di angkatan 2018. Halo Kak Chandra. Jadi di sini kita kedatangan para pemimpin-pemimpin nih, para ketua-ketua, dan kebetulan ketua-ketuanya pada para lelaki ya di sini. Mungkin mau nanya lagi nih, kira-kira teman-teman kakak-kakak di sini kesibukannya apa ya selama online ini? Nah, mungkin kalau dari saya sendiri ya, untuk kesibukan online ini, selain berkuliah, kami juga, kalau saya berorganisasi. Jadi mencari kesibukan yang dimana memang di online ini ada pembatasan kegiatan secara offline gitu. Jadi fokusannya bukan hanya kuliah aja, dan juga untuk meningkatkan skill saya gitu. Oke, kalau saya sendiri sih sebenarnya saya disibukkan dengan mempersiapkan tugas akhir saya, yaitu skripsi. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu saya persiapkan mengenai skripsi saya. Tapi tidak hanya itu, saya juga sedang sibuk berorganisasi seperti yang disebutkan oleh Chandra tadi. Bahwasanya di HMJ Manajemen sendiri ini sedang mempersiapkan beberapa kepanitiaan. Gitu. Oke. Oh ya, tadi sempat disebutkan kalau misalnya kakak-kakaknya lagi sibuk berorganisasi nih. Mungkin boleh diceritain dulu kira-kira organisasi apa sih yang digelutin sama kakak-kakaknya ini? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Organisasi apa sih yang kita berdua geluti ini? Jadi kami berdua ini berada di organisasi HMJ Manajemen Universitas Mula Warman. Organisasi apa sih itu? Jadi HMJ Manajemen ini adalah salah satu organisasi terfavorit yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi tugas dari HMJ Manajemen sendiri itu adalah menaungi semua mahasiswa manajemen dari setiap angkatan. Oke, berarti HMJ Manajemen ini menaungi anak-anak manajemen ya? Iya, betul. Berarti kalau bukan jurusan manajemen gak bisa dong ya daftar di HMJ ini. Duh, padahal nih banyak banget kayaknya yang pengen daftar. Oh ya, terus kira-kira di HMJ Manajemen ini punya bidang-bidang ya Kak? Oh, jelas dong. Nah, mungkin bisa dijelasin tuh bidang apa aja yang ada di HMJ Manajemen ini? Oke, di HMJ Manajemen sendiri itu punya 5 bidang ya. Bidang yang pertama itu adalah penelitian dan pengembangan ilmu, biasa kita sebut dengan litbang ilmu. Dan yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia, PSDM. Lalu yang ketiga ada kesejahteraan mahasiswa, KESMA. Lalu yang keempat ada Infokomtek, informasi komunikasi dan teknologi. Lalu yang terakhir ada rumah tangga, RT. Oke, mungkin bisa dijelasin tuh Kak, kira-kira bidangnya itu bergerak di bagian apa saja sih dari 5 bidang itu? Oke, tentunya bidang-bidang itu bergerak sesuai namanya ya. Seperti litbang, penelitian dan pengembangan ilmu. Jadi bidang litbang ini bergerak di bagian keilmiahan begitu. Jadi tujuan dari diadakannya bidang ini adalah bagaimana caranya HMJ Manajemen ini bisa dikenal oleh kalangan luar sebagai organisasi yang ilmiah, bergerak di bidang ilmiah. Berarti itu kalau misalnya kita suka esai atau misalnya kita suka berdebat itu bisa tuh ya Kak ikut di situ? Iya, betul sekali. Oke, mungkin lanjut, ada lagi bidang lainnya? Oh, tadi kan sudah disebutkan ada 5. Langsung saya sebutkan nih satu-satu masing-masing tugasnya ya. Lalu yang kedua ada PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Jadi tupoksi dari bidang ini adalah bagaimana caranya kita tetap mempertahankan emosi, motivasi, serta semangat para anggota HMJ Manajemen agar tetap produktif di organisasi ini. Begitu.
Oke, berarti kalau misalnya nih udah ngerasa kayak aduh jenuh banget kuliah atau jenuh banget berorganisasi, mungkin bisa konsultasi nih ya Wah, sama betul bidang banget. Kalau PSDM. misalnya teman-teman yang punya masalah terkait perkuliahannya bisa langsung konsultasi ke bagian pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga ada bidang KESMA, kesejahteraan mahasiswa. Jadi tupoksi dari bidang ini adalah menaungi semua mahasiswa manajemen terkait akademiknya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang memiliki masalah terkait akademik antara mahasiswa dengan pihak akademik, nah bisa dikonsultasikan ke bidang ini, ke bidang KESMA ini. Oke, berarti kalau misalnya kita mau ngurus beasiswa ataupun kita misalnya kayak ngurus surat-surat tuh yang diperlukan, berarti kita harus datang ke bidang KESMA ini ya. Iya, betul. Terkait beasiswa tidak hanya itu. Jadi informasi-informasi terkait akademik yang lainnya pun nanti akan disebarluaskan dari bidang KESMA ini ke tentunya ke teman-teman mahasiswa manajemen. Lalu yang keempat ada bidang Infokomtek, informasi komunikasi dan teknologi. Jadi tugas dari bidang ini adalah bagaimana caranya HMJ manajemen ini bisa sampai dikenal oleh kalangan luar, oleh masyarakat luar sana. Ya mungkin itu sih bidang-bidang yang ada di HMJ manajemen. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih kepo dan penasaran nih terkait HMJ manajemen, apa aja sih yang dilakuin sama HMJ manajemen serta kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di dalamnya, bisa follow akun Instagram HMJ manajemen. Apa itu akunnya? Yaitu @HMJ-Manajemen-Unmul. Oke, berarti kita masih bisa follow-followan nih dan bisa bertukar informasi lewat Instagramnya. Betul sekali. Oke, mungkin kira-kira HMJ Manajemen ini punya kegiatan apa sih selama online ini? Oh, sekarang kita sedang mempersiapkan beberapa kepanitiaan sih. Mungkin dari yang kecil dulu sedang mempersiapkan kepanitiaan namanya latihan kepemimpinan. Jadi di mana agenda ini bertujuan untuk memfilter mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung ke organisasi HMJ Manajemen. Lalu yang kedua kita sedang mempersiapkan event terbesar dari HMJ Manajemen sendiri, yaitu Manajemen Days. Mungkin rincian tentang Manajemen Days bisa dijelaskan oleh teman saya nih sebenarnya. Oke, nih tadi udah ngomongin kalau misalnya HMJ Manajemen ini punya salah satu event terbesar dan sedang dipersiapkan oleh HMJ Manajemen. Nah, kalau begitu kita langsung tanya aja nih. Kebetulan ada ketuanya nih ya kan di sini. Halo. Halo Kak. Jadi ini mau tanya nih, kira-kira Manajemen Days itu tuh apa sih? Oke, mungkin tadi kan udah dibahas nih mengenai manajemen des. Nah, mungkin saya akan menjelaskan rinciannya lah. Manajemen des itu apa sih? Mungkin di sini teman-teman pada bingung kan, kegiatan apa itu. Nah, mungkin manajemen des itu udah dikatakan betul sih, kalau itu merupakan event favorit yang ditunggu oleh mahasiswa manajemen, khususnya apalagi di FEB Unmul gitu. Nah, di manajemen des ini sendiri, dia itu merupakan kegiatan yang diusung oleh HMJ Manajemen, berupa kegiatan yang dimana itu ada beberapa rangkaian. Nah, untuk kegiatan tahun ini Manajemen Des itu mengusung tema yaitu membangun industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi. Nah, dalam isinya sendiri Manajemen Des itu ada grand opening, ada diskusi publik, ada beberapa kompetisi, dan juga yang terakhir itu ada stadium general. Nah, mungkin kita sedikit membahas ya mengenai kenapa sih topiknya mungkin kita memakai pariwisata gitu. Kan identiknya manajemen nih, apalagi khususnya HMJ Manajemen yang adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kan otomatis dia lebih kayak identiknya ke ekonomi. Kenapa sih milih industri pariwisata gitu lah. Kalau dari kami kenapa milih itu? Karena pada dasarnya manajemen itu enggak tersempit di salah satu sektor ataupun instansi lembaga tertentu gitu. Sesuai dengan artinya sendiri sih, manajemen itu kan merupakan proses kegiatan yang dimana kita mengatur dan juga memanfaatkan sumber daya yang ada demi tujuan tertentu gitu. Nah, maka dari itu kita lihat nih potensi yang ada saat ini. Kan di situasi kayak gini, COVID ini kan yang paling terkena imbasnya kan industri pariwisata tuh. Nah, kita susah keluar, PPKM, PSBB dan sebelumnya itu. Nah, maka dari itu kami membuatkan wadah lah istilahnya. Selain berdiskusi, kami juga pengennya meningkatkan jiwa kompetitif teman-teman selaku mahasiswa gitu. Jadi kayak istilahnya kan di corona ini bisa dibilang, kalau yang pernah saya baca ya, jiwa kompetitif teman-teman di mahasiswa ini sangat
turun drastis, mungkin karena kayak kurangnya interaksi dan lain-lain. Nah, maka dari itu kami mendirikan manajemen desk itu bertujuan untuk meningkatkan itu lagi gitu. Jadi teman-teman nggak tertidur dalam corona. Oke, udah dijelasin Mbak panjang lebar nih mengenai manajemen days. Jadi tadi udah sempat disinggung kalau manajemen days itu punya beberapa rangkaian acara tuh. Dari kalau nggak salah tadi ada grand opening, ada diskusi publik, ada kompetisi dan juga stadium general. Mungkin nih bisa dijelasin sedikit nih Kak, kira-kira apa sih rangkaian acara tadi tuh, kayak diskusi publik itu apa, kompetisinya apa aja, mungkin bisa dijelasin. Oh iya, baik. Mungkin tadi aku sedikit kelupaan sih mengenai event kita. Nah, aku menjelasin sedikit di event kita ini TSO-nya bukan cuman untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun kayak Universitas Mula Warman. Nah, di event kali ini kami itu ingin mengangkat kalau ini event nasional gitu. Jadi untuk mahasiswa yang di luar sana, jadi jangan takut untuk tidak bisa ikut dalam kegiatan event kita. Nah, mungkin aku jelasin sedikit ya. Dari grand opening ya biasanya ya sama aja kayak membuka acara kita. Terus ada diskusi publik. Nah, diskusi publik tadi itu adalah sebagai wadah kita berdiskusi mengenai topik yang kita bahas tadi, dan kita usahakan mencari jalan keluarnya gitu. Nah, mungkin saya sedikit bocorin lah untuk pematerinya. Dikasih bocoran nih, kira-kira siapa sih Kak pematerinya? Nah, mungkin untuk kegiatan kita kali ini ya, event manajemen di sini bisa dibilang kita akan bisa mengundang salah satu nih orang yang kompeten lah dalam bidangnya, yaitu Bapak Kemenparekraf, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Waduh, kapan lagi tuh bisa berdiskusi bareng menteri langsung nih. Jadi untuk narasumbernya ada Pak Sandiaga Uno ya. Iya. Selain Pak Sandiaga Uno, kira-kira bakal ada narasumber lainnya nggak nih Kak? Bakal ada, mungkin salah satunya mungkin saya kasih tahu lagi ya di sini ya. Itu ada Ibu Fenty Wahyu Nurvita, yaitu selaku pemilik dan juga desainer dari Hesandra Indonesia. Jadi selain dua pemateri itu mungkin ada lagi, mungkin nanti pembahasannya simpan aja dulu ya, mungkin jadi rahasia lah biar teman-teman itu kepo lagi nanti di event kita ini siapa lagi nih pematerinya. Jadi seperti itu. Oke, berarti nih masih ada dua narasumber lagi yang kita sembunyiin nih, yang disembunyiin sama manajemen days. Jadi kalau misalnya mau tahu nih nanti narasumbernya itu siapa, kira-kira taunya dari mana nih Kak? Nah ya ini bisa teman-teman tuh bisa follow juga, bantu share juga. Kita ada media sosial nih di kepanitiaan ini, yaitu md.unmul. Nah jadi untuk teman-teman jangan sampai lupa untuk follownya biar teman-teman itu nggak ketinggalan informasi mengenai event kita tersebut. Jadi seperti itu Mbak. Oke, nah terus tadi tuh juga udah ada dijelasin nih terkait kompetisi-kompetisi. Kira-kira kompetisinya itu apa aja sih Kak yang bakal dilaksanakan nantinya? Oh iya, untuk kompetisi yang akan dilaksanakan itu ada 4. Yang pertama itu ada essay kompetisi, terus yang kedua ada business case, yang ketiga ada kreatif video, dan yang terakhir itu ada poster. Nah jadi keempat itu mungkin bisa lah mewakili teman-teman yang udah lama nih nggak turun langsung ngikuti lomba. Lumayan loh untuk uang jajan lah, apalagi mahasiswa kita nih. Iya tuh lumayan investasi lah ya istilahnya, bayarnya berapa dapatnya lebih gitu. Iya. Nah mungkin itu tadi udah dijelasin tuh lomba-lombanya, ada 4 lomba, ada esai, business case, poster, dan kreatif video. Nah terus kan kita masih bingung nih daftarnya tuh kira-kira gimana, dan juga kira-kira pendaftarannya sampai kapan sih Kak? Oh iya, mungkin saya sedikit jelaskan ya mengenai pendaftarannya juga. Untuk pendaftaran sendiri kami membuka pendaftaran ada di tadi media sosial kami fd.unmul. Di situ ada buku panduannya. Jadi di situ teman-teman bisa melihat dari formulirnya dan juga ketentuan. Jadi teman-teman di situ nanti kalau misalnya ada yang dibingungkan, mungkin langsung tanyakan aja ke adminnya juga bisa gitu. Dan juga untuk penutupannya ya, tanggalnya kami insya Allah bakal menutup pendaftaran tuh di tanggal 30 September. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman. Nanti kalau bisa kita melihat potensi yang ada, kayak ada berapa teman-teman itu pengen ikut, cuman karena waktunya terbatas, mungkin kita ada menyelenggarakan penambahan slot lah istilahnya seperti itu. Oke. Berarti nih nanti kan ini selesainya tanggal 30 September ya. Kalau misalnya teman-teman nih masih tertarik dan kayak
kita nih masih banyak gitu yang pengen ikutan lomba, bakal dibukain lagi ya? Iya, ya mungkin untuk publikasinya sebenarnya kami udah mempublikasikannya, cuman mungkin jangkauannya kurang luas. Nah, maka dari itu kami berada di sini tuh pengen mempublikasikannya itu secara luas lagi. Apalagi kan event kita ini nasional nih. Jadi jangan sampai teman-teman itu ketinggalan. Lumayan loh, teman-teman juga banyak dapat benefit dari sini. Bukan cuman kalau yang dapat juara aja yang dapat uang, juga teman-teman yang lain juga di sini dapat ilmu dan juga relasi gitu. Itu berguna banget nih buat teman-teman yang memang masih bingung mau ngapain di pandemi saat ini gitu. Oke. Oh iya, jadi saya jadi keinget nih kalau kemarin di Unmul Podcast sempat membahas tentang mahasiswa berprestasi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih pengen jadi mahasiswa berprestasi, mau ikut lomba di mana, bisa nih ikutan di Manajemen Days 2021 ya kan, Kak? Iya, betul. Nah, oh ya, tadi kan udah diceritain tuh tentang kompetisi-kompetisinya. Terus kalau untuk tanggal pelaksanaan lombanya kayak diskusi publiknya dan juga mungkin presentasi ataupun pengumuman lombanya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, Kak? Oh iya, kebetulan juga saya kelupaan lagi. Maaf lah ya, hilap ini soalnya manusia juga ya kan. Iya, bener banget. Untuk kegiatannya sendiri di Event Management Days ini, kami akan melaksanakannya insya Allah pada tanggal 1 sampai 3 November. Nanti kegiatan itu bakal bersering yang berawal dari grand opening sampai grand closing. Nah, nanti untuk waktu-waktunya nanti bakal dihubungin oleh pihak panitia kepada pesertanya gitu. Oke, jadi tadi udah dijelasin panjang lebar dari rangkaian acara, tema, sampai kompetisi-kompetisinya. Oke, jadi tadi itu udah sempet dikasih tahu kan ya, ada 2 media sosial yang harus banget nih kalian follow karena di situ bakal banyak info-info menarik, yaitu ada Instagram @hmjmanagement dan juga ada @mdunmul. Jangan lupa di follow ya. Oh ya Kak, kalau misalnya kita follow nih bakal di follow back nggak kira-kira? Oh jelas, jelas langsung lah. di follow back. Langsung di follow back ya. Iya. Nanti pas saya follow nggak di follow back gimana nih Kak? Nanti saya kasih Langsung tahu adminnya hubungi ya. adminnya aja. Oke, berarti langsung lewat jalur orang dalam ya iya. judulnya. Ya mungkin itu aja tadi bincang-bincang kita pada hari ini. Buat teman-teman jangan lupa nih buat daftar kompetisi-kompetisi yang udah diadakan oleh Manajemen Days dan waktunya itu sampai tanggal 30 September. Jadi kalian langsung aja cek Instagramnya dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Unmul TV. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Unmul Podcast selanjutnya. Bye-bye.